Selamat pagi anak-anak semuanya, apa kabar pada pagi hari ini? Setelah kita liburan, kita bertemu kembali di Mapel Informatika. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah algoritma di bab 2. Kalau anak-anak amati, LKS-nya ada di halaman 34. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan tentang interaksi manusia dengan komputer melalui algoritma. Lalu yang kedua adalah mempelajari cara menulis dengan program sederhana. Yang ketiga mengetahui variabel, menyimpan data dan mengubahnya. Serta yang keempat adalah menjelaskan instruksi kondisional. Yang bagian A, algoritma pada interaksi manusia dengan komputer. Manusia menggunakan komputer dengan memasukkan perintah atau instruksi dalam bentuk perintah dasar. Program komputer terdiri atas kumpulan perintah yang dapat dikenali oleh komputer dan disusun berdasarkan urutan yang logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma diterapkan dalam kegiatan perhitungan, penalaran secara otomatis dan pemrosesan data. Dasar-dasar algoritma, ini yang pertama. Lalu yang kedua itu adalah struktur algoritma. Lalu yang ketiga, algoritma menggunakan bahasa natural. Lalu yang keempat, program sederhana dengan algoritma. Jadi 4 materi inilah yang akan kita bahas di bagian A. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang dasar-dasar algoritma. Konsep dasar algoritma diperuntukkan dalam pemecahan suatu masalah. Berikut tujuan dan fungsi algoritma. Yang pertama, memecahkan program yang sulit. Yang kedua, membuat program besar menjadi lebih sederhana. Sedangkan yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, memudahkan programmer untuk membuat program. Dan yang kelima adalah meminimalisasi kesalahan. Ciri-ciri algoritma yang pertama kita lihat di sini adalah adanya masukan, di mana algoritma dikatakan di sini memiliki 0 atau lebih data masukan. Sedangkan yang berikutnya adalah kepastian, di mana setiap langkah didefinisikan secara tepat. Lalu yang berikutnya adalah keluaran, dan berikutnya adalah efektivitas, menggunakan dengan efektif atau yang wajar. Lalu keterbatasan, harus berakhir dengan mengerjakan sejumlah langkah atau prosesnya. Berikutnya kita akan lihat sifat-sifat algoritma sebagai berikut. Yang pertama, tidak menggunakan simbol atau yang A tidak menggunakan simbol atau sintaks dari bahasa pemrograman. Sedangkan yang B tidak tergantung pada bahasa pemrograman tertentu. Yang C, notasi-notasinya dapat digunakan untuk seluruh bahasa pemrograman. Yang D dapat digunakan untuk mewakilkan di sini atau merepresentasikan urutan kejadian secara logis dan dapat diterapkan di semua kejadian sehari-hari. Lalu yang kedua, kita akan mempelajari struktur algoritma. Yang A, runtunan, terdiri dari suatu atau lebih instruksi, di mana setiap instruksi dikerjakan secara berurutan sesuai urutan penulisannya. Yang kedua atau B, pemilihan, adalah instruksi yang dikerjakan dengan kondisi tertentu. Kondisi di sini sendiri artinya adalah persyaratan yang dapat bernilai benar atau salah. Sedangkan yang C, pengulangan, adalah kegiatan mengerjakan sebuah atau sejumlah aksi yang sama sebanyak jumlah yang ditentukan atau sesuai kondisi yang diinginkan. Yang ketiga, algoritma menggunakan bahasa natural. Algoritma dapat disajikan dengan bahasa natural dengan cara menyusun uraian kata menggunakan bahasa Inggris atau bahasa lain.
algoritma dengan bahasa natural dapat ditulis menggunakan huruf besar atau diawali dengan huruf besar kemudian dilanjutkan dengan huruf kecil atau juga menggunakan huruf besar secara keseluruhan. Sedangkan yang keempat adalah program sederhana dengan algoritma. Sebelum memulai untuk membuat program baru harus menyiapkan apa yang dikenal di sini adalah Integrated Development Environment ya. IDE sendiri itu merupakan IDE ya, merupakan program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE sendiri adalah untuk menyediakan semua utilitas yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Baik, di akhir dari pelajaran hari ini saya ingin anak-anak mengamati ya salah satu video tentang algoritma di YouTube. Saya sudah lihat ada beberapa contoh dari beberapa versi sekolah yang lain juga. Anak-anak boleh amati, kemudian dibuat ringkasan dari video yang diamati tersebut. Dan juga jangan lupa sumbernya, artinya link video tersebut anak-anak harus tulis atau copy paste dan dilampirkan, artinya ditulis di akhir dari ringkasan anak-anak sehingga ibu melihat ada sumber yang jelas dari pengamatan video yang anak-anak lakukan. Anak-anak di sini ada contoh yang ibu buat, 2 contoh ya, boleh pakai contoh ini atau yang lainnya. Satu hal anak-anak mengerjakan ini carilah algoritma materi SMP ya, sehingga anak-anak mendapatkan sumber yang lain selain dari yang buku dan juga yang ibu sampaikan.